Nah sekarang kan umat udah tahu, putusan ijtima ulama udah tahu belum? Sudah. Jadi nggak perlu lagi saya mesti deklarasi, teriak-teriak lagi, ikut kampanye, nggak perlu ya ikhwan. Sudah cukup, dari sebelum ijtima digelar saya sudah sampaikan bahwa saya akan mendukung proses ijtima ulama. Dan saya akan mendukung putusan ijtima ulama. Putusan ijtima ulama udah disebarluaskan, udah diputuskan, udah di YouTube di mana, udah disiarkan kemana-mana. Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Saya pikir udah nggak perlu. Dan mantu-mantu saya di atas mimbar di mana-mana udah jelas apa yang mereka suarakan ya ikhwan. Di mana-mana mimbar, baik di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, di mana tempat. Silakan buka YouTube-nya kemana mereka pilih. Karena saya dengan saya punya menantu semua, saya punya keluarga, putri-putri saya, termasuk istri saya almarhumah, sepakat bahwa kami akan mendukung ijtima ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibba'il kiram, saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya masyarakat Indonesia, NKRI tercinta. 2 bulan belakangan ini saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari berbagai pihak, dari habaib, kiai, ulama, santri, dan masyarakat pada umumnya. Habib, ini bagaimana Habib? Pilpres 2024, IB, Imam Besar Habib Rizik dukung siapa? Habib, beliau dukung nomor 1, 2, atau 3. Habib, kita nunggu komando, beliau dukung siapa? Pertanyaan ini banyak sekali dan pertanyaan ini berulang-ulang dari berbagai kalangan, di berbagai provinsi yang saya datangi di Republik Indonesia. Nah, maka untuk yang pengen tahu jawaban dari pertanyaan ini, simak baik-baik video berikut ini yang disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Rizik dalam sebetulnya itu pertemuan dengan tamu-tamu yang datang ke beliau pada hari Ahad 14 Januari 2024. Ayo simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Islamic Brotherhood Television. Saya akan tanyakan dan saya ingin mendengar langsung daripada Habib Rizik terkait Pilpres. Ya mungkin ada istilah waktu ma yu'lamu jaizun, melihat putu depan itu sudah begitu, sudah ada, saya yakin bahwa Habib Rizik ada di situ. Namun saya terkait Pilpres ingin tahu langsung daripada Habib Rizik kepada siapa begitu. Kalau enggak istilah enggak disiku, mohon langsung apa? Saya ingin tahu. Mohon sekali kepada Habib Rizik biar saya sam'an wa ta'atan ikut apa yang Habib Rizik apa namanya pilih, biar saya tahu. Baik, kemudian yang berikutnya ya ikhwan, bagi semua yang ada di sini, apapun partai Anda, saudara, apapun partai Anda, kalau Anda bingung di dalam memilih siapa yang dipilih, jangan lupa istakhir rabbak wastafti galbak. Artinya istakhir rabbak, istikharah, minta petunjuk Allah. Kadang-kadang orang di sekitar kita bilang orang ini jelek, tapi hati kita bilang orang ini bagus, saudara. Nah, sementara banyak orang yang bilang jelek. Nah, jangan terlalu yakin dengan pendapat kita sendiri. Kalau memang di sekitar kita banyak sekali yang bilang orang itu jelek, tapi kita yakin bagus, maka istakhir rabbak. Istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang ini baik apa enggak ya Allah. Karena menurutku nih, pandanganku orang ini baik ya Allah, tapi banyak orang kanan kiri bilang dia jelek ya Allah. Nah, tolong beri putusan kepadaku. Nah, jadi istakhir rabbak wastafti galbak. Mohonlah petunjuk, pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, minta fatwa kepada hati nurani kita. Nah itu, jadi kalau Anda sudah istikharah, Allah tunjukkan pilih si A atau si B, Anda mantap, silakan pilih. Itu hak Anda. Nah,
Nah, jadi karena memang dalam pemilu besok nggak ada yang berhak untuk maksa kita milih si A atau milih si B, saudara. Nah, walaupun ada fatwa dari ulama yang memfatwakan pilih si A atau pilih si B, fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu bukan putusan hakim, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, jadi fatwa itu bisa menjadi salah satu referensi kita. Nah, di dalam apa? Di dalam beristikharah. Nah, di dalam mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan, oh kata Kiai Anu begini, Kiai Anu begini, Kiai Anu begini. Ini kan jadi referensi kita. Oh kata masyarakat begini, ini kan jadi referensi kita. Sehingga kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Itu yang saya mau sampaikan tadi ya kawan. Karena tadi beliau, kita punya tamu yang kita hormati ini, juga menyampaikan kan ada nih kata hati saya si fulan nih. Sedangkan menurut orang lain nggak bagus, menurut saya bagus. Maka kalau itu persoalannya, istikharahlah, minta petunjuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kalau ada yang menanyakan bagaimana sikap saya di depan ini, saudara. Nah, saya sudah sampaikan dari sebelum ijtima. Nah, saya pikir nggak perlu saya ulangi lagi tuh. Nggak perlu berkali-kali saya ulangi. Sebelum digelar ijtima ulama, 1 bulan sebelum ijtima ulama digelar di Jakarta, saya sudah sampaikan berkali-kali di majelis ini. Pada saat pernikahan saya punya putri di sini. Kemudian pada saat wawancara dengan Bang Refli Harun, saya sudah sampaikan bahwa saya insya Allah akan istiqomah, konsisten mendukung putusan ijtima ulama. Nah sekarang kan umat udah tahu putusan ijtima ulama, udah tahu belum? Sudah. Jadi nggak perlu lagi saya mesti deklarasi, teriak-teriak lagi, ikut kampanye, nggak perlu ya ikhwan. Sudah cukup, dari sebelum ijtima digelar saya sudah sampaikan bahwa saya akan mendukung proses ijtima ulama. Dan saya akan mendukung putusan ijtima ulama. Putusan ijtima ulama udah disebarluaskan, udah diputuskan, udah di YouTube di mana, udah disiarkan kemana-mana. Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Saya pikir udah nggak perlu. Dan mantu-mantu saya di atas mimbar di mana-mana udah jelas apa yang mereka suarakan ya ikhwan. Nah, saya punya mantu Habib Hanif, Habib Muhammad, saudara Habib Alwi, saudara di mana-mana mimbar, baik di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, di mana tempat. Silakan buka YouTube-nya. Kemana mereka pilih. Karena saya dengan saya punya menantu semua, saya punya keluarga, putri-putri saya, termasuk istri saya almarhumah, sepakat bahwa kami akan mendukung ijtima ulama. Saya rasa jelas itu jawabannya. Nah, jadi jangan minta Habib hari ini kita deklarasi bareng. Iya, yang punya partai aja nggak bisa minta kita deklarasi bareng. Jangan. Sebab walau bagaimanapun juga, saya ini guru, saya ini ustadz, saya ini dai, saya ini ngajar, saya punya murid di mana-mana, macam-macam juga pilihannya ya ikhwan. Jadi artinya saya boleh punya pilihan tanpa harus menyakiti murid-murid saya yang punya pilihan berbeda. Nah kalau saya punya murid jamaah pilihannya sama dengan saya, alhamdulillah. Nah, dan gak sampai di situ, sebetulnya baliho yang di belakang orang udah paham. Nah, nggak perlu disuarakan lagi ya kawan. Kalau masih pakai suara lagi, ya opo iki. Nah, kadang-kadang orang penasaran, mesti bersuara, mesti teriak Allahu Akbar, gak mesti. Kira-kira ada yang lihat di belakang gak baliho? Kira-kira dari situ paham gak? Ya kalau nggak paham sih kelewatan. Ini kebetulan ada Bang Egi, kalau nggak paham juga digugat aja Bang Egi. Nah itu yang bisa kita jawab, dan memang tadi sudah disampaikan ya ikhwan, ada partai-partai yang mendukung calon yang berbeda, tapi masa di bawahnya nggak ikut partai banyak. Nah, bahkan ada satu partai yang pengurus pusat sama pengurus daerahnya beda. Nah, pengurus pusatnya ke kiri, pengurus daerahnya rame-rame deklarasi ke kanan. Ada yang begitu? Ya itu namanya dinamika politik saudara. Nah mestinya partai-partai yang ke kiri kemudian masanya di mana-mana ke kanan, mestinya itu partai sadar. Nah, mestinya tahu diri. Nah, ini kok supirnya ke kiri, ini buntut ke kanan semua. Nah, itu kan kereta tuh, kalau lokomotifnya ke kiri, terus gerbongnya ke kanan, terbalik gak pada? Terbalik saudara, itu bisa tenggelam tuh partai yang begitu tuh. Hati-hati ya ikhwan.
Nah, coba kalau bisa terbalik tuh. Coba kita lihat kereta, lokomotifnya mau ke kanan, tapi gerbongnya mau ke kiri semua. Apa yang terjadi? Terbalik sama lokomotifnya ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah sama-sama dengar penuturan dari Imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab tentang mana arah dukungan beliau di Pilpres 2024. Jelas sekali arah beliau mendukung terselenggaranya Ijtima Ulama dan beliau mendukung hasil daripada Ijtima Ulama. Dan kita udah sama-sama tahu hasil Ijtima Ulama semuanya sepakat, peserta yang hadir hampir 1.000 ulama dari Sabang sampai Merauke sepakat untuk mendukung nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024. Allahu Akbar. Dan jangan lupa juga Ijtima Ulama mengamanatkan syarat dari dukungan ini apa? Kalau 13 poin fakta integritas ditandatangani. Apa aja 13 poin fakta integritasnya, perjanjian politik itu, nanti akan kita bahas insya Allah dalam satu video khusus. Tapi yang jelas, keberadaan 13 poin fakta integritas ini justru untuk mempertegas bahwasanya dukungan politik ini bukan dukungan transaksional, bukan dukungan dengan timbal balik uang, bukan dukungan dengan timbal balik janji-janji mendapatkan kursi dan lain sebagainya, tapi dukungan ini dalam bentuk memperjuangkan poin-poin yang ada di dalam fakta integritas tersebut. Bahkan Pak Anies Baswedan menambahkan di luar dari fakta integritas tersebut, walaupun secara substantif sudah masuk dalam fakta, tapi secara eksplisit, secara terang-menerang beliau menambahkan lagi soal KM 50, bagaimana KM 50 akan ditinjau kembali dengan seadil-adilnya. Begitu pula soal LGBT, beliau bicara dalam salah satu forum Desak Anies, dan juga Pak Muhaimin bicara soal bagaimana memberantas judi online, akan diberantas sampai ke akar-akarnya, dan seterusnya. Jadi bukan soal Anies Caimin, bukan soal Amin, tapi Ijtima Ulama lebih yang mana calon yang sesuai dengan kriteria yang paling mendekati syariat, yang mana calon yang paling mendekati daripada kemaslahatan umat, yang paling sedikit mudaratnya kepada umat. Karena masing-masing tentu calon punya nilai positif, masing-masing calon tentu punya nilai negatif. Tidak ada orang hanya punya sisi positif saja, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan nggak ada juga orang hanya sisi negatif saja. Masing-masing pasti punya positif negatif. Tapi memang yang menurut pandangan Ijtima Ulama, yang paling besar kemaslahatannya buat umat, sisi positifnya buat umat, paling kecil kemudaratannya buat umat adalah paslon nomor 1. Dan mereka sudah tanda tangan fakta integritas hingga resmi. Ijtima Ulama mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan imam besar kita sudah menyatakan dan menegaskan lagi, beliau mendukung sepenuhnya hasil Ijtima Ulama. Sebagaimana kami sebagai anak-anak menantu beliau sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, itu merupakan amanat daripada Ijtima Ulama, yang mana hasil Ijtima Ulama ini didukung sepenuhnya oleh imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan ada yang kedua yang penting, tadi yang beliau sampaikan, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita adab di dalam berpolitik. Ya, ini pilihan kita. Kita mendukung sepenuhnya hasil Ijtima Ulama. Kita akan all out demi kemaslahatan bangsa, demi perubahan kepada yang lebih baik. Tapi jangan lupa kita juga harus menghargai orang-orang yang beda pilihan dengan kita. Apalagi kalau yang beda pilihan ini punya ijtihad politik tersendiri. Apalagi kalau didasari dengan yang niat baik. Tentunya masing-masing dengan pilihannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka-mereka yang punya pandangan ijtihad politik sendiri yang didasari dengan niat baik, ya harus dihargai, nggak boleh dimusuhi, harus saling menghargai satu sama lain. Nah, ini perbedaan bukan dalam qat'iyat, tapi perbedaan dalam urusan dhanniyat di dalam ijtihad politik. Jadi tadi beliau menekankan sekali itu bagaimana adab perbedaan pandangan di dalam pilihan politik, maka tetap saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, jaga kondusivitas negeri kita yang tercinta, terus kita perjuangkan agar pemilu ini terlaksana secara adil, jujur, terbuka, transparan, sehingga kita dapat pemimpin yang saleh insyaallah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikut komando Ijtima Ulama, kita satu suara, Presiden Republik Indonesia Anies Muhaimin Iskandar nomor 1 sesuai amanat Ijtima Ulama.
dan istimewa ulama sepenuhnya hasilnya didukung oleh Imam besar Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.